Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudari yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Obednego STH. Saya akan membawakan perenungan bagi kita pada saat ini dari 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir sehingga kami senantiasa dimengerti, memahami maksud daripada firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Engkau kiranya juga mengurapi hamba-Mu agar menyampaikan pemberitaan firman-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami jemaat Tuhan yang mendengarkannya boleh menyambut dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan bagi kita dari 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Di bawah dua perikop yang pertama mengenai saudara-saudara seiman, dan perikop yang kedua adalah mengenai janda. Demikian pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri, dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati sekali hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberi tema perenungan bagi kita pada saat ini dengan tema saling memperhatikan sesama. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pasti memiliki jiwa kepedulian. Rasa kepedulian di dalam hidup ini akan selalu ada, dan kita membutuhkan rasa sikap kepedulian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saya pasti memerlukan jiwa ataupun juga rasa kepedulian itu di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka jika tidak ada rasa kepedulian, maka itu adalah sikap yang aneh jika kita tidak tunjukkan kepada sanak saudara kita. Ketika kita melihat di dalam nas kita pada saat ini, ada beberapa garis besar yang dibicarakan Paulus kepada Timotius secara khusus. Bagaimana Paulus memberikan nasihat praktis kepada Timotius pada saat itu. Bagaimana ia harus menempatkan atau memperlakukan orang lain sebagai saudara seiman layaknya sebagai seorang saudara dan keluarga. Saat ia memberikan teguran, Timotius harus memberikan teguran dengan etika moral. Bahkan juga di dalam teguran Timotius, maka ia harus memberikan teguran dengan mengandung makna pemeliharaan dan penghormatan kepada orang yang diberikan teguran olehnya. Arti kata lain, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius agar ia harus memberikan teguran atas dasar kasih yang ia berikan, yang ia tunjukkan dengan ia memberikan teguran kepada orang yang disalahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara lebih rinci juga pada ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Secara lebih rinci Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius agar memperhatikan dan mengurus para janda. Dan ketika kita melihat di dalam nas kita pada saat ini,
di dalam teguran Rasul Paulus, nasihat Rasul Paulus pada saat itu, ia mengkategorikan ada dua kelompok janda pada saat itu. Yang pertama dikatakan janda yang sudah tua. Itu kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua adalah janda yang masih sangat muda. Nah, ketika kita melihat di dalam nas kita pada saat ini dikatakan untuk para janda yang sudah tua, Paulus menyarankan agar ia mendekatkan diri kepada keluarga. Terlebih harus ada keluarga yang menunjukkan perhatian kepada janda yang sudah tua. Bahkan juga para kerabat juga bertanggung jawab terhadap kehidupan para janda-janda yang sudah tua pada saat itu. Dan yang kedua, ketika kita melihat dalam nas kita pada saat ini, ketika para janda-janda muda juga diberikan teguran dan nasihat oleh Rasul Paulus, bagaimana juga para janda yang masih muda, yang berusia muda pada saat itu, dinasihatkan dan disarankan untuk mereka memutuskan menikah kembali dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam budayanya, para janda atau kaum janda pada saat itu selalu dipandang rendah, selalu dipandang remeh di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Paulus menunjukkan perhatiannya kepada para janda pada saat itu, sehingga ia menasihatkan Timotius pada saat itu untuk memperhatikan dan mengurus para janda-janda yang di dalam kondisi masyarakat selalu tidak diperhatikan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai relevansinya bagi kita pada saat ini paling tidak ada 3 hal yang utama ketika kita melihat di dalam nas ini. Yang pertama, kita melihat bagaimana cara bersikap, cara memperlakukan orang lain di sekitar kita. Bagaimana kita memberikan teguran, bagaimana kita menunjukkan sikap kita yang benar terhadap saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus melihat bagaimana kita bersikap dengan menunjukkan rasa kepedulian. Jangan kita biarkan melihat sanak saudari kita jatuh dalam kondisi yang salah, ataupun juga masuk dalam kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Yang harus kita tunjukkan adalah menunjukkan rasa kepedulian yang besar, yang harus kita tanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kasih yang murni. Ada hati untuk melayani, ada hati untuk menunjukkan perhatian kita kepada sanak saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biar kami boleh menjalankan segala tugas aktivitas kami dengan kuasa penyertaan-Mu saja. Kami menyerahkan pelayanan kami di tingkat sinode, di tingkat resort, calon resort, majelis jemaat dan majelis calon jemaat. Dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam program kerja, dalam anggaran belanja, Tuhan memungkinkan semua dapat kami capai. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam tumbuh kembang. Berkatilah fisik, mental, spiritual mereka. Anak-anak kami dalam masa muda, yang sekolah, yang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, bahkan yang mencari pasangan hidup mereka. Tugas kami sebagai ASN, sebagai anggota TNI Polri, sebagai wira swasta, bahkan kami sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan menuntun kami. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 kami tetap kreatif untuk bekerja dan berusaha. Biarlah Tuhan menolong seluruh pemimpin kami dari pusat hingga daerah, agar ada keamanan, ketentraman. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan memeteraikan dalam hati kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.